Oke, kita langsung aja bahas topik panas yang lagi bikin banyak investor retail pusing 7 keliling. Akhir-akhir ini pas buka portofolio isinya merah semua kan? IHSG lagi bener-bener ditekan habis-habisan. Tapi, nah ini yang menarik. Di balik layar, waktu pasar lagi sibuk nyalain alarm bahaya, aliran dana raksasa alias uang pintar dari investor asing tuh diam-diam lagi borong aset gede-gedean. Di bedah data kita kali ini, kita bakal bongkar misteri ini dan cari tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi di bursa kita. Hari ini kita punya roadmap yang jelas banget. Kita bakal bahas misteri turunnya IHSG, fakta soal rebalancing index, fenomena asing borong saham bank, diskon gede di sektor konsumer, sampai perbedaan antara nilai dan harga pasar. Intinya cuma satu, kita mau misahin mana yang cuma kepanikan sesaat dan mana yang justru peluang emas. Oke, masuk ke bagian pertama. Misteri penurunan IHSG alias alasan kenapa banyak investor retail sekarang lagi panik. Bursa kita sempat merosot tajam sampai ke level 6.130 dan sentimen harian kerasa negatif banget. Tapi coba deh kita pikirin baik-baik. Kalau emang langit seolah mau runtuh dan nilai portofolio pada berdarah-darah, kok bisa-bisanya investor institusional asing malah sibuk masuk dan belanja saham? Pasti ada sesuatu yang mereka hitung tapi luput dari perhatian kita kan? Kalau dilihat sekilas, emang wajar kalau panik. Datanya nunjukin ada jual bersih atau net sell raksasa dari asing sampai 2,22 triliun rupiah di seluruh pasar. Angka masif ini jelas memvalidasi kenapa IHSG kita drop berat belakangan ini. Kebanyakan investor retail lihat angka agregat ini dan langsung mikir, wah asing lagi kabur nih dari Indonesia. Tapi tunggu dulu, jangan telan angka ini mentah-mentah. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, fakta rebalancing index. Ini sebenarnya adalah akar dari perombakan yang lagi terjadi di market kita. Kata kunci yang paling krusial di sini adalah forced selling atau penjualan terpaksa. Jadi tekanan jual gede-gedean ini sebagian besar karena reksadana institusional tuh dipaksa jualan buat nyesuaiin portofolio mereka dengan indeks pasar terbaru kayak MSCI atau LQ45. Ingat ya, ini murni soal kepatuhan aturan indeks global. Nggak peduli fundamental ekonominya lagi bagus atau jelek. Pokoknya algoritma nyuruh jual buat penyesuaian bobot, ya mereka harus jual. Biar lebih kebayang, lihat aja pergeseran gede di LQ45 ini. Saham-saham raksasa dari konglomerasi besar, kayak Brand punya Prajogo Pangestu, DSSA punya Keluarga Wijaya, sampai NCKL dari Harita Group, itu kepaksa keluar dari indeks, dan posisinya digantiin sama saham-saham baru. Perombakan inilah yang nekan tombol jual di algoritma komputer manajer investasi raksasa. Mereka butuh uang tunai cepat buat nyairin likuiditas dan merombak miliaran dolar portofolio mereka. Sesimpel itu teknisnya. Makanya efeknya di bursa jadi kelihatan jomplang banget. Di satu sisi kita lihat investor retail panik luar biasa pada cut loss, cuma karena terbawa emosi ketakutan ngelihat layar merah terus. Tapi di sisi kanan, institusi-institusi besar ini justru santai dan mulai akumulasi. Mereka tahu persis kalau harga turun ini cuma masalah teknis bursa, bukan karena perusahaan yang bermasalah. Jadi mereka manfaatin momentum kepanikan ini buat borong aset-aset premium dengan harga diskon. Terus kemana perginya uang-uang pintar ini? Di bagian ketiga, kita bakal lihat gimana asing secara spesifik memborong saham perbankan. Meskipun secara keseluruhan ada net sell 2,2 triliun rupiah, coba perhatiin aliran dananya kemana. Modal asing secara diam-diam masuk ke bank blue chip. BBRI mencatat beli bersih asing sampai 114 miliar rupiah lebih, disusul BBCA di angka 64 miliar rupiah. Ini jadi bukti nyata, waktu manajer investasi globalnya iring dana dari saham-saham yang keluar indeks, mereka memutar kembali sebagian uangnya ke jangkar utama ekonomi kita, yaitu sektor perbankan raksasa. Dan di balik layar, tim-tim riset sekuritas profesional tuh memantau dinamika algoritmik ini dengan super ketat. Mereka asyik menghitung dan memetakan celah valuasi gede yang ditinggalin sama retail yang lagi panik. Para analis ini sadar sepenuhnya kalau mesin pencetak uang dari bank-bank ini sama sekali nggak berubah arah, biarpun harga sahamnya lagi ditekan habis di bursa. Sebagai contoh luar biasa, analis nyorotin kalau valuasi BBNI sekarang udah masuk kategori ekstrim murah dan langka banget. Price to book value mereka itu di bawah 1 kali. Padahal fundamental mereka solid banget, ditandai pertumbuhan dana murah sampai 26% dan kredit macet alias NPL yang terjaga apik di 1,9%. Buat para investor institusional yang fokus ke nilai perusahaan, anomali harga kayak gini bener-bener durian runtuh yang sayang banget kalau dilewatin. Tapi cerita diskon ini nggak cuma berhenti di sektor perbankan.
Mari kita masuk ke bagian 4 dan bahas anomali harga gila-gilaan di sektor konsumer. Coba kita lihat raksasa barang konsumsi kayak ICBP. Menurut analis pasar, saham ini sekarang lagi diperdagangkan dengan diskon masif hampir 28% dari nilai wajarnya. Harga pasar saat ini ada di kisaran Rp7.100, padahal nilai wajarnya diestimasi nyentuh 9 ribuan. Ini ngasih margin of safety lebih dari 21%. Pasar lagi ngehargain perusahaan dengan kekuatan merek legendaris sekelas Indomie, seolah-olah ini barang cuci gudang musiman. Padahal kita semua tahu, orang-orang di luar sana nggak bakal berhenti makan mie instan cuma gara-gara indeks saham lagi direstrukturisasi kan? Nah, di bagian kelima ini, kita bakal narik kesimpulan soal perbedaan paling mendasar antara nilai dan harga pasar. Ada pepatah klasik dari Warren Buffett yang bilang, harga adalah apa yang kamu bayar, tapi nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Kutipan legendaris ini benar-benar ngerangkum kondisi pasar kita hari ini secara sempurna. Angka harga di aplikasi trading kamu mungkin lagi berkedip merah terang gara-gara mekanisme aksi jual paksa. Tapi ingat, nilai intrinsik dari aset-aset blue chip ini, dari bank yang labanya triliunan sampai raksasa konsumer, itu tetap setangguh baja dan gak berubah sama sekali. Sebagai penutup bedah data kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan krusial buat kalian renungkan. Besok pagi, waktu kalian buka portofolio, coba tanyain ini ke diri sendiri. Apakah strategi investasi kamu sekarang lagi didikte oleh reaksi emosional terhadap harga yang berkedip, atau kamu justru lagi secara sadar berinvestasi pada nilai fundamental bisnis di masa depan? Percaya deh, memahami garis tipis antara kedua hal ini seringkali jadi penentu utama antara mereka yang panik dan mereka yang berhasil menangkap peluang.